Mencari pasangan yang ideal, yang cocok, itu memang gak gampang. Gak segampang kualifikasi saat kamu cuma mau nyari pasangan buat pacaran. Kriteria good looking dan good reckoning aja mungkin udah cukup kalau buat hubungan jangka pendek, in relationship, pacaran misalnya. Kalau untuk ke jenjang pernikahan, kedua hal itu sama sekali gak cukup. Masih ada banyak banget fitur lain yang jauh lebih penting dari cuma sekedar good looking dan good reckoning. Seperti misalnya kedewasaan, kebijaksanaan, dan kesadaran seseorang tersebut seperti apa yang akan dijadikan pasangan hidup. Dari mulai kebiasaannya sejak bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa aktivitasnya, apa hal yang disukai dan tidak disukai, bagaimana caranya menghadapi, menerima, dan menyelesaikan masalah, bagaimana cara menghandle konflik, bagaimana sikapnya dalam berumah tangga, bagaimana perannya sebagai pasangan dalam perjalanan kehidupan pernikahan, bagaimana mentreatment pasangan, bagaimana nanti mendidik dan memperlakukan keturunan setelah punya anak. Apakah dia tipikal orang yang perhatian, pengertian, peduli, punya rasa empati dan simpati, dan masih banyak lagi yang gak mungkin saya sebutin semuanya di video ini ya. Kalau membahas hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk menuju jenjang pernikahan, memang sangat rumit. Tapi satu yang pasti, sebelum kamu mengambil keputusan besar untuk menikah, karena menikah adalah salah satu keputusan besar yang kamu ambil dalam hidup. Jadi, sebelum kamu mengambil keputusan besar itu, pastikan dulu bahwa diri kamu siap. Ingat, menikah itu adalah tentang kesiapan, kemauan, dan kemampuan kamu untuk menjalani dengan penuh tanggung jawab, konsisten, dan komitmen dalam perjalanan kehidupan setelah kamu menikah. Menikah itu bukan karena dorongan orang lain, orang tua kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, dan semacam itulah. Jangan sampai kamu menikah hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain, hanya karena mendengarkan ocehan orang lain. Ingat, menikah itu harus karena kemauan dan kemampuan diri kamu. Kalau kamu udah kamu udah pengen menikah karena kamu ngerasa kamu mau dan mampu, silahkan. Kalau kamu belum mampu dan belum mau, jangan memaksakan diri, jangan nekat ya, daripada nanti kamu pisah di tengah jalan. Lalu apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Persiapkanlah diri kamu secara finansial, emosional, mental, psikologis, dan personal kamu. Bangun karakter dan kepribadian kamu yang baik, yang bagus, yang menarik, yang siap dalam menghadapi konflik dan berbagai masalah dalam hidup. Karena ingat, dunia pernikahan itu kamu menghadapinya berdua bersama pasangan. Lain cerita saat kamu lagi single atau kamu lagi pacaran. Saat kamu ada masalah, kamu bisa menghadapinya sendirian. Saat kamu sudah punya pasangan, kamu gak bisa ngelakuin itu sendirian. Kamu harus diskusi sama pasangan kamu. Apakah pasangan kamu bisa diajak kompromi, bisa diajak diskusi, atau justru sebaliknya? Ya, jangan sampai kamu sengsara karena hal tersebut. Jujur aja harus saya akui bahwa mencari pasangan hidup, mencari pasangan untuk dijadikan teman hidup, istri atau suami ya, itu gak mudah, gak gampang, sulit. Gak segampang kita cari pasangan cuma buat pacaran, ya itu mah gampang aja. Tinggal kamu cari tipe kamu seperti apa, kamu sukanya yang cantik, yang pinter, yang ganteng, yang baik atau yang tajir. Udah, ada yang sesuai dengan tipe kamu, deketin, pacarin, udah kelar. Kalaupun nanti gak cocok setelah perjalanan hubungan, ya udah, tinggal udahan, tinggal bilang putus, selesai. Kalau udah rumah tangga, kalau udah menikah, gak bisa mengaplikasikan
hal-hal serupa seperti pacaran. Apalagi di zaman sekarang ini, kebanyakan orang-orang yang nikah muda sebenarnya mereka belum siap, belum mampu melakukan itu, belum siap menjalani hubungan rumah tangga karena mereka anggap nikah itu sama kayak pacaran. Akhirnya apa yang terjadi? Saat ada masalah yang cukup rumit, mereka gak sadar, mereka lupa bahwa mereka itu statusnya adalah suami istri. Mereka itu sedang menjalani hubungan rumah tangga, bukan lagi ada di level pacaran. Akhirnya apa? Dikit-dikit ada masalah kecil, digede-gedein. Ada konflik, jadi berantem. Ujung-ujungnya apa? Bilang pisah lah, apalah, ngedrama lah. Gak pulang ke rumah, curhat sama teman-teman, ngadu ke orang lain. Wah, konyol mentalnya. Kalau dirasa emang belum siap buat menikah, gak usah maksain diri. Selama ini, yang jadi kekeliruan dan gagal paham kebanyakan orang menikah adalah kebanyakan orang itu mengambil pilihan besar dalam hidupnya seperti menikah. Karena menikah adalah keputusan besar dalam hidup. Itu didasari karena ekspektasi orang lain, karena terlalu peduli dan mendengarkan omongan orang lain, karena takut dianggap tidak umum, tidak wajar, tidak normal oleh orang lain atau masyarakat. Kalau orang yang gak nikah-nikah umur di atas 30 tahun akan dicap gak laku lah, jomblo lah, dan semacamnya. Ketemu teman-teman, saudara, bahkan orang tua sekalipun, kalau umur udah kepala 3 belum nikah, pasti langsung dicengin, dibully, dan semacamnya. Boro-boro dikasih semangat, boro-boro dikuatin, dikenalin sama calon pasangan aja enggak, dicariin pasangan buat nikah enggak, tapi malah ngeledekin. Akhirnya yang terjadi apa? Karena timbul rasa malu dan takut jadi bahan omongan, akhirnya ya udahlah, yang penting gua nikah. Yang penting gua nggak panas kuping lagi diomongin sama orang lain karena gua nggak nikah-nikah. Itulah kesalahan fatal orang menikah. Dia menikah bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena kemampuannya, tapi karena kemauan orang lain. Itu sangat konyol karena hidupnya secara tidak langsung dikontrol, dikendalikan, disetir oleh orang lain. Jangan sampai kamu mengalami hal seperti itu. Buat kamu yang belum nikah, umur udah 30 tahun lebih, santai aja. Karena kamu masih punya banyak waktu untuk mengekspresikan diri kamu seperti apa. Untuk mencari jati diri kamu yang sebenarnya seperti apa. Untuk mencari tahu dan mengenali diri kamu seperti apa. Apa kemauan kamu? Apa tujuan hidup kamu? Apa alasan kamu diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini? Ingat, menikah bukan satu-satunya tujuan dalam hidup. Menikah itu cuma bagian dari perjalanan hidup. Carilah jati diri kamu sendiri dan temukanlah apa tujuan hidup kamu. Jangan hidup di mata orang lain. Jadi konklusinya adalah bukan berarti kamu gak boleh nikah. Silahkan menikah kalau kamu merasa sudah siap, kamu merasa mampu dan mau dari dalam diri kamu sendiri, bukan karena dorongan dari pihak lain, siapapun itu di luar diri kamu. Karena tidak ada satupun orang yang tahu dan mengerti diri kamu selain diri kamu sendiri. Orang lain hanya mampu memberikan kritik, pendapat berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Orang lain boleh memberikan pendapat dan kamu silakan menghargai pendapat orang lain. Tapi bukan berarti semua pendapat orang lain harus kamu ikuti. Karena yang paham tentang diri kamu, yang tahu apa kemauan kamu, ya diri kamu sendiri.